Kalau upah buruhnya naiknya lebih rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi di kenaikan harga kebutuhan yang dihadapi oleh para buruh, maka artinya kesejahteraan mereka menurun. Selama ini, nilai tukar petani seringkali dijadikan sebagai rujukan untuk mengukur bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Tapi, apakah dengan kenaikan NTP itu menunjukkan kenaikan kesejahteraan petani secara keseluruhan di Indonesia? Nilai tukar petani itu biasanya dibandingkan dengan data dasar tahun tertentu. Jadi dia menunjukkan kondisi relativitas tingkat kesejahteraan petani antara kondisi sekarang dengan kondisi tahun dasar. Yang menjadi tahun dasar biasanya untuk sekarang ini yang digunakan oleh BPS adalah data tahun dasar tahun 2018. Nilai tukar petani itu biasanya diukur berdasarkan nilai yang diterima dibandingkan dengan nilai yang dibayarkan oleh petani. Nah, kalau misalkan nilai yang dibayarkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterimanya, itu artinya NTP-nya akan di bawah 100. Tetapi ketika nilai yang diterima lebih besar dibandingkan dengan yang dibayarkannya akan lebih besar dari 100 nilainya. Sehingga untuk mengukur tingkat kesejahteraannya, apakah NTP-nya di atas 100 atau di bawah 100. Kalau NTP-nya di atas 100, artinya ada kenaikan kesejahteraan petani pada kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi tahun dasarnya. Tetapi petani di kita itu bukan hanya petani. Ada juga para buruh tani. Kita harus membedakan antara petani dengan buruh tani. Kalau petani itu adalah mereka yang mengusahakan pertanian, mereka punya lahan, mereka mengelola lahan, dan mereka pekerjakan orang, buruh-buruh tani itu. Tetapi kalau buruh tani itu adalah mereka yang tidak punya lahan, tetapi mereka bekerja sebagai buruh di sektor pertanian. Kalau tadi yang kita bahas adalah nilai tukar tani, baik itu petani tanaman pangan sampai dengan petani perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kalau lihat mereka, petani itu kesejahteraannya cenderung membaik dibandingkan dengan kondisi 2018. Meskipun kenaikannya sangat beragam. Ada yang naiknya hanya 1%, ada yang 3%, ada yang 60% kesejahteraannya mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita lihat buruhnya, ini menjadi unik di dalam nilai tukar pertanian. Kalau kita lihat perkembangan bagaimana indeks buruh tani selama 2018 sampai dengan tahun 2025 di bulan Mei, ternyata kenaikan buruh daripada upah buruh dari pertanian itu cenderung lebih kecil kenaikannya dibandingkan dengan kenaikan harga yang harus dibayar oleh para buruh itu sendiri. Nah, sehingga kalau upah buruhnya naiknya lebih rendah dibandingkan dengan apa yang terjadi di kenaikan harga kebutuhan yang dihadapi oleh para buruh, maka artinya kesejahteraan mereka menurun.